Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yul dan teman-teman yang saya hormati, seperti juga Prof. Yul, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, banyak kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wa antum ulamin bi khair. Langsung saja, mata kuliah atau materi pagi hari ini adalah masih seputar tadwin hadis dan hujjatul hadis, hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa hadis ini menjadi salah satu sumber rujukan pokok dalam penggalian hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, sebagai sumber hukum Islam ini hadis sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran, ini hadis banyak memiliki fungsi-fungsi yang antara lain bisa menjadi penafsir dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Kita patut bersyukur hari ini hadis dan ilmu hadis ini bisa kita pelajari, ya, bisa kita jumpai karena hadis ini sampai saat ini masih terjaga dengan adanya proses kodifikasi hadis. Nah, sejarah kompilasi hadis ini sangat panjang, melewati beberapa rangkaian fase historis, ya, yang kalau kita amati proses atau masa resmi kodifikasi hadis ini kan terjadi pada rentang tahun akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah, yang itu dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Nah, dari sisi definisi tadwin ini berasal dari kata dawana yudawinu tadwinan, yang secara bahasa berarti menulis atau mencatat. Sedangkan menurut terminologi dalam ilmu hadis, tadwin ini diartikan sebagai suatu proses pengumpulan atau penyusunan hadis yang secara resmi didasarkan pada perintah khalifah. Bukan semata-mata penulisan yang dilakukan secara perseorangan atau pribadi seperti yang terjadi di masa awal Islam atau saat Nabi Muhammad masih hidup. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin kita kemukakan juga pengertian hadis, ya, walaupun sejak pertama mata kuliah SGH ini sudah disampaikan secara gamblang oleh Prof. Yul, ya. Hadis kan yang kita ketahui secara bahasa artinya adalah suatu hal yang baru. Nah, hadis ini sinonim dari sunnah, ya, seperti yang disinggung Prof. Yul dalam bukunya Pengantar Ringkas Studi Hadis. Nah, baik, adapun hadis secara istilah yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, qaulun, au fi'lun, au takrirun, atau juga sifat-sifatnya. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga
ada banyak perbedaannya. Ulama mengartikan hadis ini. Ada yang mengatakan juga hadis ini selain sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi juga sesuatu yang dinisbatkan juga kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian kita masuk di zaman Rasulullah masih hidup. Saat Rasulullah masih hidup, sebenarnya sudah ada kegiatan penulisan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan perintah kepada para sahabat untuk menulis hadis. Seperti yang tersirat dalam sebuah riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala uktub ngani fawalladzi nafsi biyadi ma kharaja min fami illa haqqun. Tulislah dariku demi Allah apa yang keluar dariku. Nabi menunjuk kepada mulut beliau, kecuali sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Nah, dari riwayat ini tersirat bahwa saat itu Nabi sudah memerintahkan kepada sahabatnya untuk menuliskan hadis beliau. Jadi proses atau kegiatan tulis-menulis hadis saat Nabi masih hidup itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi di sisi lain memang ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi juga melarang penulisan hadis. Nah, seperti dalam sebuah riwayat rawa Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi annahu qala la taktubuhani syai'an ghairal Qur'an. Wa man kataba syai'an ghairal Qur'ana falyamhu. La taktub, jangan kalian menulis sesuatu yang selain Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis sesuatu selain Al-Qur'an maka hapuslah. Nah, dalam memahami dua riwayat yang sekilas saling kontradiksi ini, menurut Sayyid Muhammad Alawi menjelaskan bahwa larangan penulisan hadis tersebut bisa jadi dimungkinkan ketika awal penyebaran Islam jumlah penulis wahyu dan penghafalnya ini masih sedikit. Sehingga dikhawatirkan terjadinya pencampuran antara Al-Quran dan hadis. Nah, akan tetapi beda halnya ketika jumlah sahabat yang menulis wahyu Al-Quran ini sudah banyak. Dan mereka telah tersebar ke berbagai tempat. Maka saat itu penulisan hadis mendapat perhatian sendiri oleh para sahabat. Nah, mengenai adanya larangan penulisan hadis larangan penulisan hadis tersebut juga menurut ulama yaitu Abu Zau, sebenarnya ada beberapa pendapat ya mengenai keluarnya larangan Nabi terhadap penulisan hadis tersebut. Pertama, larangan itu sifatnya umum. Sedangkan kebolehan ini sifatnya khusus. Artinya kebolehan ini sifatnya khusus terhadap para sahabat yang dijamin tidak akan mempercampurkan antara catatan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengenai hadis larangan tersebut, bisa jadi itu ditujukan untuk kondisi formal. Artinya larangan saat Nabi masih hidup itu maksudnya adalah larangan untuk menuliskan atau mengkodifikasi secara formal. Tapi kodifikasi atau penulisan yang
sifatnya catatan pribadi atau untuk koleksi sendiri itu diperbolehkan. Terus larangan tersebut berlaku tatkala wahyu masih turun. Nah, kemudian kebijakan tatkala wahyu sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis saat itu telah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada periode Nabi masih hidup, zaman Nabi masih hidup, kegiatan penulisan hadis sebenarnya sudah ada walaupun masih hanya sekedar catatan pribadi. Hal ini dipengaruhi kondisi di mana para sahabat banyak yang menghafal baik Al-Quran maupun hadis. Karena memang sahabat ini adalah generasi yang selain generasi khairul qurun, mereka itu sangat kuat hafalan dan ingatannya. Kemudian masuk kodifikasi hadis atau penulisan hadis di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saat para sahabat Nabi sudah tidak menetap pada satu tempat, artinya mereka sudah menyebar di berbagai wilayah karena semangat dakwah Islam, bahkan tidak sedikit juga jumlah para sahabat dan penghafal hadis yang telah meninggal dunia, baik karena gugur dalam medan perang maupun karena faktor usia, sehingga semakin sedikit sahabat yang masih hidup. Dan di samping itu pula masif ya, atau mulai banyak adanya hadis-hadis maudhu. Nah, urgensi ini menggerakkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang memerintah umat Islam dari tahun 99 Hijriyah sampai tahun 101. Nah, Khalifah Umar ini memerintahkan untuk penulisan dan pengkodifikasian hadis. Instruksi Umar bin Abdul Aziz ini ditujukan secara resmi saat itu menulis surat kepada Qadhi Madinah, yaitu Abu Bakar bin Hazm, dan kepada pejabat yang lain untuk mengkodifikasikan hadis. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menginstruksikan kepada seorang ulama, yaitu Muhammad Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Nah, setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka setelah itu memasuki tahap yang sangat penting ya, khususnya di masuk periode tabi'ut tabi'in. Setelah generasi tabi'in kemudian masuk di periode tabi'ut tabi'in, di mana itu bisa dibuktikan dengan munculnya berbagai macam banyak kitab kompilasi hadis. Antara lain yaitu kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian ada juga kitab Al-Muwatta'nya Imam Ibnu Wahab Al-Quraish. Nah, ini kitab, walaupun kalau kitab Al-Muwatta'nya Malik ini kan kompilasi ya antara kitab hadis dan fikih. Kemudian ada Sunad dan Musnad Imam Waqi' bin Jarrah. Kemudian Musnad Abi Dawud At-Toyalisi. Kemudian ada juga Sunan dan Musnadnya Imam Syafi'i dan Musannafnya Imam Abdur Razak. Nah, ini pada periode tabi'ut tabi'in ini sudah muncul berbagai kitab kompilasi hadis. Nah, gerakan takwin hadis yang didorong oleh pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini ternyata berhasil menggerakkan para ulama saat itu. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa hadis baru terkodifikasi secara resmi
setelah adanya perintah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian periode yang sangat penting terhadap proses kodifikasi hadis juga terjadi pada abad ketiga Hijriah, yaitu dengan munculnya berbagai kitab hadis yang sangat banyak ya. Contohnya yaitu kitab Musnad Abi Dawud atau Yalisi, kemudian Musnad Ubaidillah bin Musa al-Abbasi dan lain-lain. Walaupun di periode ini kitab-kitab hadis seperti Musnad Abi Dawud atau Yalisi dan lain-lain ini belum dalam taraf penyaringannya menurut para ulama, sebab masih bercampur antara hadis sahih dan hadis dhaif. Nah, kemudian ada juga kitab-kitab sunan yang dikodifikasi pada abad ini seperti Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian kitab sunannya Imam An-Nasai, kemudian kitab sunannya Imam Ibnu Majah. Nah, disusul pada abad ketiga ini juga munculnya kitab-kitab hadis sahih yang dikodifikasikan seperti kitab Al-Jami'us Shahihnya Imam Al-Bukhari atau biasa kita sebut Sahihul Bukhari. Kemudian ada kitab Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Nah, artinya pada abad ketiga ini tadwin hadis atau pengkodifikasian hadis ini mencapai puncak kejayaan atau masa keemasannya. Nah, mungkin itu periodisasi pentingnya bagi sejarah tadwin hadis. Kemudian masuk di kehujahan hadis. Hadis sebagai sumber penggalian hukum Islam. Nah, sebenarnya hadis ini kan sebagai sumber hukum Islam memiliki berbagai fungsi. Seperti yang bisa dilihat dalam bukunya Prof. Zul ya. Setidaknya ada 4 fungsi hadis. Pertama yaitu hadis sebagai penjelas terhadap hukum yang sama seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Misal tentang ayat Al-Quran ada yang menjelaskan kewajiban sholat dan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, hadis Nabi juga menerangkan demikian. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah sampai kewajiban menjalankan haji. Nah, pada titik ini hadis sebagai penjelas sesuatu yang sama apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua, hadis sebagai bayan menjelaskan makna yang dimaksud dalam Al-Quran, menjelaskan kandungan dalam Al-Quran. Seperti tadi ayat yang menjelaskan tentang kewajiban sholat ini kan tidak menjelaskan secara detail bagaimana rukun-rukun sholat, waktu sholat. Nah, itu dijelaskan dalam banyak hadis Nabi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu hadis atau sunnah sebagai penjelas hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Fungsi yang keempat, hadis bisa dijadikan sebagai penghapus hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, mengenai kehujahan hadis ini, jumhur ulama tidak ada yang berselisih ya. Mereka sepakat bahwa hadis sebagai umat Islam sepakat bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran.
Nah, ini bisa dibuktikan melalui petunjuk dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Kalau dalam Al-Quran misal ada surat Al-Maidah ayat 92. Kemudian kalau hadis Nabi ya bisa kita lihat dari riwayat yang menceritakan saat Nabi memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk hijrah atau mendakwahkan Islam ke Syam ya. Ketika itu Nabi bersabda, ada percakapan ya, Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal bagaimana nanti sahabat Mu'adz bin Jabal ketika dihadapkan pada satu persoalan hukum. Mu'adz menjawab pertama dia akan memutuskan kepada Al-Quran, kemudian dengan berdasarkan pada sunnah Rasul, dan jika keduanya tidak ada maka Mu'adz bin Jabal akan berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Nah, dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa kodifikasi hadis sebenarnya setelah berlangsung sejak periode Nabi masih hidup, walaupun tadi seperti yang saya sebutkan di awal masih dalam bentuk catatan pribadi. Nah, kodifikasi hadis ini mencapai puncaknya pada abad ketiga Hijriah. Kemudian Hujjatul Al-Quran ini sudah menjadi kesepakatan umat Islam ya, bahwa dalam menggali hukum-hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita tidak bisa melepaskan dari dasar-dasar penggalian hukum yang sudah disepakati mayoritas umat Islam ya. Pertama Al-Quran, kemudian yang keduanya memakai hadis. Nah, mungkin itu presentasi saya hari ini. Teman-teman silahkan ditanggapi dan dikritisi. Banyak kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.